Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dewek yang hormati dan muliakan dani Bapak Kepala Desa atau pejabat desa, perangkat desa yang mewakili beliau, yang dewek yang hormati dani-dani pelindung penasehat majelis zikir, yang dewek yang hormati akhina fillah para asatiz wal ustazat, terkhusus wabil khusus kandat yang Ustaz Fatur Rahman dan Ustaz Muaidi selaku sahibul bait di Kesambi Mati niki. Mudah-mudahan semua jamaah yang tidak bisa yang sebutkan nama pesaingan Pulunggum Sami di Sengkerang secara khususnya dan Kesambi Mati nikah, mudah-mudahan Pulunggum Sami selalu sehat walafiat, dan kehadiran majelis pada hari ini di desa Dusun Dasan Pulunggum Sami mudah-mudahan membawa berkah yang luar biasa. Jamaah sekalian, bagi kita semua, terkhusus wabil khusus bagi sahibul bait, apa yang menjadi hajat niat Pulunggum Sami kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hormati ibu-ibu, bapak-bapak majelis az-zikir, az-zikrul hisnul mani, dan semua kita semua mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir ingin sampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertera, yang termaktub pada surah Yusuf, di mana surah ini membicarakan tentang keadaan nabinya yang mulia, yakni Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Rabbi ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Ya Allah, kata Yusuf alaihi salam, ya Allah, Engkau telah menganugerahi aku minal mulk, kerajaan, kekuasaan. Berarti doa ini diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam setelah beliau duduk sebagai seorang raja. Ataitani minal mulk, kata Yusuf alaihi salam. Kalimat Nabi Yusuf ini diabadikan dalam Al-Quran. Ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Ya Allah, Engkau telah menganugerahi aku satu, kerajaan, kekuasaan. Yang kedua, Engkau telah mengajari aku sebahagian daripada ilmu ta'wil tentang mimpi. Lanjut beliau Nabi Yusuf alaihi salam berkata, Fatiris samawati wal ard, wahai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, tawaffani musliman, anugerahilah aku ya Allah wafat dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan anugerahilah aku mampu dan bisa bergabung dengan orang-orang soleh. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ini Nabi Yusuf dalam ayat ini, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Fatiris samawati wal ard,
Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyin fid dunya wa fil akhir. Engkau itu wahai Allah Subhanahu wa taala yang menjaga aku di dunia dan menjaga aku di akhirat. Ini kalimat Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau berkalimat? Setelah beliau duduk menjadi raja. Yang kedua, setelah beliau diberikan keahlian min ta'wilil ahadis, mentakwil ilmu-ilmu tentang mimpi. Lalu beliau berkata, anta waliyin fid dunya wa fil akhirah. Engkau menjagaku di dunia dan akhirat. Fatiris samawati wal ard. Anta waliyin fid dunya wa fil akhirah. Wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, engkau itu menjaga diriku dan menjaga diriku di dunia dan menjaga aku di akhirat. Nah, lalu doa beliau apa? Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kenapa Nabi Yusuf berdoa dengan doa yang sangat sederhana sekali? Mungkin bagi pelunggung sami ini doa yang enteng sekali, rendah sekali. Bukan. Kalau doa itu keluar, lihat orangnya. Kalau doa itu keluar, lihat orangnya. Tidak mungkin doanya itu biasa-biasa karena keluar dari orang yang luar biasa. Luar biasa tidak Nabi Yusuf? Apa keluar biasaan Nabi Yusuf? Keluar biasaan Nabi Yusuf itu, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, itu orang Nabi yang ahsanal qasas. Ahsanal qasasi. Cerita Nabi Yusuf ini adalah, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, sebaik-baik cerita. Paling bagus cerita. Ini yang berkata Allah, yang berfirman Allah, wahai Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku perdengarkan kepadamu dan aku perdengarkan kepadamu dan ceritakan kepada umatmu bahwa ada cerita yang sebaik-baik cerita. Cerita siapa? Namanya ceritanya Nabi Yusuf bin Yakub. Nah, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, setelah beliau menjadi penguasa di Mesir, jamaah sekalian, nah beliau berdoa. Ayat ini, kalimat beliau itu diabadikan dalam Al-Quran. Rob, kata Yusuf alaihissalam, bukan mengatakan ya Robbi. Ingat, para nabi memanggil Allah dalam Al-Quran jarang sekali, bahkan hampir tidak ada, cuma satu kali. Itu apa namanya para orang-orang soleh, para nabi berkata Robbi, selalu berkata Robbi, bukan mengatakan ya Robbi. Kalau mengatakan ya Robbi, kesannya Allah itu jauh. Maka para nabi berkata Rob, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, ataitani minal mulk, engkau itu telah memberikan aku kedudukan di Mesir ini, menjadi seorang menteri keuangan. Kau menjadikan aku pejabat penguasa di Mesir ini. Yang kedua, anugerahmu ialah wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, engkau ajarkan aku, engkau ilhamkan aku satu ilmu yang jarang orang bisa. Apa itu? Ta'wilil ahadis. Ilmu takwil tentang mimpi. Nabi Yusuf itu keahliannya ada ilmu mentakwil tentang mimpi, tentang isyarat-isyarat itu. Nabi Yusuf ahlinya. Ini ilmu yang sangat luar biasa sekali, jamaah sekalian. Jamaah tercinta rahimani wa iyyakumullah. Lalu beliau berkata, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, anta waliyin fid dunya wa fil akhirah. Engkaulah yang menjagaku di dunia dan menjagaku di akhirat. Tidak ada. Ini perkataan yang sangat mulia sekali. Engkau menjagaku di dunia dan engkau menjagaku di akhirat. Ini meluruskan meluruskan tekad kalimat ini. Kalau pelunggung berkali-kali mengatakan, ya Allah, engkaulah yang menjagaku di dunia, engkaulah yang menjagaku di akhirat. Dembani ule. Dembani apa? Dembani ule. Dembani miskin. Dembani miskin menen sugih doang. Katanya engkaulah yang menjagaku dunia akhirat. Kalau Allah menjaga kita dunia, di dunia jamaah sekalian, mau miskin, mau kaya, mau dan lain sebagainya, kita tidak perlu khawatir karena yang menjaga kita siapa? Allah.
Bu, kita ini sendirian. Semaman tuah kucilang ni oleh mentoa. Ipar-ipar tuah selapu bekemi le ite. Jangan khawatir. Pelungguh meniki adalah waliyin fid dunia wa fil Allah yang menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Adik nomor toa ada camuk cumet marak catut mau besi paku cet. Ada ipar sanak tendik demen lagu Allah jaga itu. Alhamdulillah. Dan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidak ada seorang ustaz, seorang tuan guru, seorang mubalik, seorang dai, seorang pejuang agama ini hidup tanpa dihina. Sebiji pun tidak ada. Semua dihina. Semua dihina, semua dibuli. Tidak terkecuali Al-Maghfurlah Maulana Syekh, tidak terkecuali pendakwah-pendakwah beliau, murid-murid kesayangan beliau, dibuli dulu oleh masyarakat yang tidak mengenal beliau, termasuk majelis zikir Pelungguh sami niki dihina, di mana-mana dihina. Kita dikatakan gila. Kenapa zikir la ilaha illallah ngintek-ngintek itu gila? Tidak jadi masalah. Justru jamaah sekalian, bila dakwah kita, majelis kita tidak dihina, tanyakan ini ada masalah. Kalau kita dihina, ini adalah permasalahan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dedek takut terhina niki jamaah sekalian. Jangan takut dihina, Nunas. Yang pertama kali menghina kita ialah yang paling dekat. Yang paling dekat itu yang menghina Pelungguh sami. Semua perjuangan yang ittiba kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu penuh dengan hinaan. Mereka subur makmur perjuangannya gara-gara penghinaan. Unas jamaah sekalian, tidak ada itu yang sempurna manusia. Pelungguh sami niki dihina, alhamdulillah. Maulana Syekh dihina juga, bahkan beliau disihir dulu. Nah, ini keyakinan Nabi Yusuf, anta waliyin fid dunya wa fil akhirah. Engkau itu yang menjagaku ya Allah di dunia, dan engkau juga menjagaku di akhirat. Makanya orang yang tenang dihina adalah orang yang berkeyakinan, satu, Allah pasti menjaganya. Kedua, ada kehidupan setelah dunia namanya akhirat. Nah, jamaah sekalian, perhatian bagus banget adik lurus ibadah teniki. Nah, lalu Nabi Yusuf bermohon kepada Allah. Apa doa Nabi Yusuf? Tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Kenapa Nabi Yusuf berdoa berkata tawafatkanlah aku dalam keadaan muslim? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, di dalam Al-Quran itu mengenai mati itu ada istilahnya maut. Iza ja'at sakaratul maut, ada itu mati juga namanya. Rujuk juga mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, istilahnya rujuk itu dalam Al-Quran artinya mati. Ada juga istilah Al-Quran yang menyinggung masalah mati itu namanya wafat. Ini Nabi Yusuf berkata, tawaffani, wafatkanlah aku ya Allah musliman. Hal keadaanku waktu wafat itu adalah muslim. Wafat itu dua jamaah. Wafat itu dua, kematian itu dua. Qismani, al-awwal majaziyun, as-sani haqiqiyun. Wafat itu dua, kematian secara majazi dan kedua kematian secara hakiki. Dan Nabi Yusuf berdoa kepada dua-dua ini, tawaffani musliman, wafatkanlah aku, baik wafat majazi maupun wafat hakiki, semuanya itu ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Mana contohnya wafat majazi? Pelungguh meniki berusaha tendak mako, pas selesai ngopen, kalau pelungguh meniki rugi begegolo, denah rugi bul malik begolo. Ini akhirnya wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah, wafat dalam keadaan tidak muslim. Kanjak semua aktivitas kita berakhir bu, usaha berakhir. Nunas,
PNS berakhir apa pendek? Apa akhiran PNS? Hah? Salah. Akhiran PNS itu adalah pegawai negeri sipil. Akhirannya adalah pensiun. Ini jamaah sekalian, itu perempuan paling tidak suka itu di madu. Cerita nih. Itu dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ada seorang perempuan inges manusia niki akhir ngadu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Awak langsing nangis di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Tuan Syekh, sungguh suamiku kawin lagi, merari malik semamang, ya Allah. Nunasang berembe solusi wahai Tuan Syekh. Kenapa? Kan orang zaman dulu ini pakai cadar gitu. Di zaman itu pakai cadar. Kalau menurut sensus penduduk di desa Sengkerang ini tiang paling inges. Darat aja inges. Awak solah. Depete langan mangan krek kuman de awak di nara. Perawatan luar biasa. Meriak bilang jenuh. Lagu angkat selingkuh semamang. Wahai Tuan Syekh, kenapa? Selingkuh berembintan. Ya merari mali. Nangis doang dengan ini niki. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, benarkah kamu cantik? Mungkin kamu cantik di luar saja, matamu saja cantik. Subhanallah. Ini perempuan niki jamaah sekalian ngadu terus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu beliau perempuan ini berkata, wahai Tuan Syekh, kalau engkau tidak percaya, aku ini perempuan yang manis, parasku, cantikku. Silahkan lihat aku, katanya. Lihat aku wahai Tuan Syekh. Lalu perempuan ini buka cadar di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Betul perempuan ini cantik. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani paleng. Lemes. Lemes. Itu santri-santri beliau gupon. Awam kembe gurung kepaleng nani di gua kembe aku ngadu tentang suamiku selingkuh dan aku berkata aku cantik. Kenapa suamiku selingkuh? Iya ampun paleng Syekh ini. Akhirnya dibawa di bopong beliau ke ruang tengah. Pas sadar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung sadar. Lalu beliau berbahasa apa? Wahai Tuan Guru, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau pingsan? Dia berkata, mana perempuan itu? Niki lek dua atau ngante. Wallahi, orang ini begitu istrinya cantik sangat luar biasa. Aku bukan pingsan karena kecantikannya, bukan. Dia cantik, memang benar cantik. La ilaha illallah. Oh, ibu keinges dengan cara repet diweh niki marak tatur-atur. Pas atas, pas bawah, pas nih. Giginya perempuan niki marak tejap-jap rapi. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani pingsan walaupun begitu cantiknya perempuan ini. Beliau berkata, aku pingsan bukan karena kecantikannya, bukan. Aku pingsan terkejut karena sifat suaminya yang kalau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Allah Maha Jamil, Allah Maha cantik. Allah Maha cantik. Bagaimana kalau kita memandang selain Allah, berdoa selain Allah, memohon selain Allah? Tidakkah Allah itu akan cemburu sebagaimana suaminya perempuan ini? Ini istrinya cantik pire lalu entah kinges. Dia cantik diberikan oleh Allah, pire lalu kecantikan masih selingkuh suaminya. Si perempuan cantik ini tersinggung. Kalau begitu Allah Maha cantik, Allah pun akan tersinggung kalau kau bermohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat aku pingsan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, orang yang arifi billah itu adalah semua peristiwa yang hadir dalam hidupnya pelajaran besar bagi dirinya. Dia tunggalang bengak, ndak usah bengak. Serina ngone-ngone belikan marak kesembong, ya apa kena? Ngone-ngone serina marak kesembong, marak kedogan, jari. Lihat ini, apa ini terjadi? Paham apa ndek?
Nongah doang. Paham dah benar nih. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani pingsan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu? Padahal dianya maha cantik, maha cantik, maha inges, maha jamil. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, maha cantik, makanya menyukai sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik. Ini orang istrinya cantik, suaminya selingkuh. Si cantik ini sakit hati. Si cantik ini sakit hati. Perempuan yang inges niki sakit hati. Lihat semamun si selingkuh. Padahal dia wah cantik. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Allah itu akan cemburu kalau dia diduakan? Ya maksud cerita niki. Paham? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah maha cemburu. Jangan duakan Allah. Allah bil zahir, Allah bil batin. Nunah jamaah sekalian, dendek terpesona, dendek terperangkap, dendek terpukau dengan sesuatu yang sifatnya zahir saja. Sekaya apapun engkau, sekaya apapun engkau, angka di rekeningmu itu den tutu sini tulis. Jangan sombong bos, jangan sombong. Ada yang lebih kaya lagi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf berkata, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Apunin seninan teniki. Ya, aku mati karena Allah. Aku mati dalam keadaan suamiku ridho, belum akan masuk surga. Amin. Itulah jamaah sekalian, si mama begitu, si mama juga begitu. Kita akhiri semuanya dengan keadaan musliman dalam keadaan selamat. Nah yang kedua adalah wafat dalam keadaan wafat hakiki. Wafat hakiki. Mana wafat hakiki itu jamaah sekalian? Berpindahnya, keluarnya ruh dalam jasad, lalu jasad dikembalikan ke alam penciptaannya yaitu tanah, ruh pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wafat namanya. Itu hendaklah kita dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Itu juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu warning, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala bagi engkau yang bertakwa kepadanya, insyaallah. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bermajlislah di majlis zikir ini, tawaffana musliman. Kita akan wafat, mengakhiri majelis kita dalam keadaan muslim. Amin. Semua karya-karya kita berakhir dalam keadaan muslim. Yang terpenting adalah iman kita juga harus muslim. Paham jamaah sekalian? Paham gak niki? Paham baik-baik niki. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau begitu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, hebat enggak doa Nabi Yusuf ini? Sangat hebat. Sangat hebat doa Nabi Yusuf ini. Harus kita wafat, semua karir kita wafat, semua perilaku kita wafat dalam keadaan musliman, dalam keadaan muslim. Yang kedua, wa alhiqni bis sholihin. Firman Allah, ini doa Nabi Yusuf. Ya Allah, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini Nabi Yusuf berdoa. Perhatikan nih lagi jamaah sekalian. Yang berdoa ini Nabi Yusuf. Tidak solehkah Nabi Yusuf? Bukan tidak soleh, beliau Nabi. Beliau Nabi, makomnya Nabi. Kok masih berdoa mengatakan wa alhiqni bis sholihin? Kenapa? Satu, karena orang soleh itu kelasnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Yang tahu ketingkatan kesolehan orang ialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengatur tata kerama hambanya. Ketindihan orang kepada sesamanya dan ketindihan orang bersama Allah itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang
Memang tidak haram minum begini jamaah sekalian. Tidak haram minum pakai tangan kiri, tidak haram. Tapi karena dia mau meninggikan sifat solehnya, dia hindari. Karena semua yang datang dari kiri-kiri itu tidak baik, tidak bagus. Makanya dia pakai tangan kanan. Ini cara meninggikan, mentertibkan akhlak-akhlak kesolehannya. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Boleh enggak meninggalkan qobliyah ba'diyah? Boleh, enggak masalah. Tapi dia mau meninggikan derajat kesolehannya kepada Allah, dia aktifkan qobliyah ba'diyah. Dia aktifkan setiap hari qobliyahnya, ba'diyahnya dia aktifkan. Ini karena ketinggian derajat orang-orang soleh. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf itu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah berkata, wa alhiqni bis solihin, ya Allah gabungkan aku dengan orang-orang soleh, padahal beliau nabi. Yang menyebabkannya beliau berdoa seperti itu nomor dua ialah karena beliau ketawadduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu itu, padahal beliau nabi, masih bermohon kena gabungkanlah aku dengan orang soleh, padahal beliaunya sendiri soleh. Kenapa mengatakan wali? Ini mimbabit tawaddu. Nabi Yusuf tawaddu. Nabi Yusuf alaihissalam sangat tawaddu, sangat tawaddu. Ini dia terjadi Nabi. La ilaha illallah. Sugul sombong marah tanggik sampi. Kau saya begini, kau saya begini. La haula wala quwata illa billah. Tawaddu segede. Apa? Tawaddu. Baru berdua kepeng arah semeni juta, ada. La haula wala quwata illa billah. Tawadhu segede. Itu Nabi bersumpah, wallahi Allah akan tinggikan derajat orang yang tawadhu. Itu Nabi bersumpah. Allah kayakan sekaya-kayanya orang yang ahli sedekah. Allah tinggikan orang-orang yang tawadhu. Karena Nabi Yusuf itu tawadhu, cerita tentang doanya sampai akhir abad ini kita bisa dengar. Ayo. Kenapa cerita-cerita pelunggung niki demi satu generasi terlupa dijajarin pelunggung. Di narabai ada cerita tentang paput di si soleh. Karena paput sekedar pepadu perise. Pepadu macam-macam dan lain sebagainya, bukan salah itu, bukan. Tetapi pakun hadisan lima wa'abasin al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Jadikanlah dirimu itu cerita pada anak generasi pelunggung sami. Makanya tawadhu, dini selaku aku. Bapak Maulana Syekh berbahasa, mu mek kangen aku, buang aku. Dini sekedik-kedik aku baik. Nunas, aku dikasih ini, aku begini, aku ini, aku. La haula wala quwata illa billah. Itu Allah murka kepada orang kaya yang sombong. Yang paling Allah murka miskin. Aneh. Oke. Nabi Yusuf itu berdoa berkata, wa tawaffani musliman dengan dua alasan. Sampun yang sampaikan. Mimba bitawadhu. Yang kedua, karena derajat orang soleh itu terus kita kejar, susul menyusul. Tidak ada yang tahu derajat orang soleh kecuali Allah sendiri. Itu sebabnya Nabi Yusuf terus berdoa. Nah sekarang, apa syaratnya menjadi orang soleh? Dan apa itu soleh? Saya tidak mau sekarang mengerjakannya kalau tidak tahu syaratnya dan kalau tidak tahu apa itu soleh. Kalau saya tahu apa itu soleh, saya akan mulai mengerjakan syarat-syaratnya. Bagaimana saya akan memenuhi persyaratan, mencari persyaratan kalau saya tidak tahu apa itu soleh?